Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana Mustafa Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti syukur kita adalah taat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang sangat dimuliakan ini, 4 kali dalam 1 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hari yang sangat agung, setara hari ini dengan hari Ramadan. Maka infak sedekah di hari Jumat ini seimbang dengan hari Ramadan. Maka untuk itu pada hari Jumat ini kebaikan demi kebaikan mari kita perbanyak, terutama bersolawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 kali solawat yang kita baca 10 kali Allah membalasnya. Maka sebelum terbenamnya matahari nanti masih hari Jumat, mari gemar dan pastabikul khairat, berlomba-lomba untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk nasihat pada hari ini kita akan coba menyingkap sedikit keutamaan kota Makkatul Mukarramah dan kota Madinah atau Masjidil Haram dan Masjid Madinatul Nabawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kota Mekah itu dulu namanya Bakkah, karena di tempat itu bertemunya Adam dan Hawa. Karena Bakkah itu artinya menangis. Maka di kota Mekah itu, di padang Arafah itulah bertemunya Adam dengan Hawa. 40.000 tahun dipisahkan oleh Allah dengan 1 buah kesalahan. Kita mungkin 1000 kali kesalahan, 1 kali kesalahan Nabi Allah dipisahkan oleh Allah 40 tahun. Makanya doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 26. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Kami ulangi lagi doa Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Jika tidak dengan rahmat-Mu dan keampunan-Mu, pasti kami akan tersesat di jalan-Mu. Maka kepada Allah lah kita mengadu. Semoga kita selalu setiap saat istighfar dan bertobat kepada Allah, karena dosa kita bertimbun banyaknya. Allahu Akbar. Tetapi innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Jadi untuk itu kepada kita bersama ada beberapa keistimewaan kota Mekah atau di sana Masjid Haram. Yang pertama keistimewaannya, siapa yang melakukan baik perempuan dan laki-laki solat di Masjid Haram atau Masjid Makkahul Mukarramah, pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat. Coba satu kali solat sama pahalanya dengan 100.000 kali di masjid yang lain. Sempat kita di sana 6 hari. Allahu Akbar. Kalau kita kali-kalikan oleh para ilmuwan keistimewaannya, solat 5 waktu di Masjidil Haram ini bukan 1 kali, berarti 5 kali. Solat 5 waktu di Masjidil Haram seukurannya sama dengan solat 277 tahun 9 bulan 10 hari di tempat yang lain. Coba Allahu Akbar. 5 waktu di Mekah sama dengan awak solat 270 tahun 9 bulan 10 hari. Maka untuk itu 1 hari di Mekah dapat merubah gratis beratnya timbangan amal ibadah di yaumil mahsyar. 1 hari saja. 1 hari saja di Makkahul Mukarramah, maka timbangan kebaikan naik langsung. Maka untuk itu bagi orang-orang yang tahu dengan keistimewaan ini, mereka tidak sayang harta, mereka tidak sayang dengan duit, mereka tidak sayang dengan keluarga, mereka cinta kepada Allah, berangkat. Makanya hari ini dibatasi oleh pemerintahan kita untuk haji. Mungkin umur kita tidak sampai karena begitu banyaknya. Makanya solusi hari ini adalah umroh. Maka hari ini ada rezeki dari Allah, berangkat kita umroh. Pemerintah banyak membuat talangan, membuat bagaimana solusi kita untuk berangkat ke Mekah, niat dan ikhlas. Maka untuk itu kejar dan raih solat di Masjidil Haram, bisa merubah kita timbangan berat di yaumil mahsyar dengan 5 waktu saja di Mekah. Apalagi seminggu di sana, apalagi sekali 6 bulan umrah, sekali setahun umrah, 2 kali setahun umrah. Allahu Akbar. Mati dan wafat dalam ridhanya Allah, insya Allah surga menunggu kita bersama. Itulah yang dinamakan harta bisa menyelamatkan kita, harta bisa menyampaikan kita ke surganya Allah. Harta yang bagaimana? Duit dan harta digunakan untuk umroh ikhlas karena Allah. Kejar cepat sebelum umur habis. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan daripada Makkahul Mukarramah, yaitu dalam riwayat merupakan kota Mekah itu tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Karena riwayat yang sahih dari dulu sampai hari ini, menjelang kiamat datang, musuh Allah akan datang yang namanya Dajjal.
Yang Dajjal itu ibu sekalian sihir, bapak sekalian sihir, dia rajanya sihir, bisa menghidupkan nenek-nenek kita yang mati, bisa mendatangkan hujan, dan dunia ini hanya sekejap mata di sekelilinginya. Dia akan hadir, Dajjal yang dicarinya perempuan dan anak-anak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Dajjal turun, ikat anak gadismu, ikat istrimu ke tiang-tiang, karena apabila Dajjal itu datang, dengar suaranya, dengar dia datang, pengaruh sihirnya sangat luar biasa. Dan di negeri Mekah dan Madinah, Dajjal tidak bisa masuk. Maka sudah banyak hari ini orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya duit tinggal di kota Mekah dan di kota Madinah, karena ia takut dengan Dajjal turun nanti. Satu tapak pun tidak akan ketinggalan di bumi Allah. Dajjal ini akan menguasai manusia. Jangan kalian sangka kalian beriman kalau Dajjal datang, tunduk dan patuh kalian kepadanya. Makanya solusi dari Dajjal ini, satu, lari ke tanah Mekah, dan yang kedua, selalu membaca doa sebelum salam. Itu. Dan yang ketiga, selalulah mengamalkan surah Al-Kahfi 1-10 ayat. Siapa yang amalkan yang tiga ini, Dajjal tidak akan menguasainya. Allahu Akbar. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan Makkahul Mukarramah sebagiannya, banyak lagi keistimewaannya, yaitu terdapat rumah ibadah yang pertama, yaitu Ka'batullah. Ka'batullah yang dibangun awalnya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini Ka'bah itu menjulang tinggi, tegak. Siapa yang memandangnya mengeluarkan air mata, karena itu kiblat umat Islam. Dan yang lebih dahsyat lagi, di antara Ka'bah itu ada, di sudut Ka'bah itu ada batu hitam yang bernama Hajarul Aswad. Dulunya batu ini putih abayat, dan hari ini karena dicium oleh umat manusia, lengket dosa-dosa manusia, maka batu itu menjadi hitam. Dan ingat bapakku, di dunia ini perkakas atau benda-benda surga yang ada di dunia ini, itulah batu Hajarul Aswad. Karena Hajarul Aswad itu asli datangnya dari surga. Pergilah ke sana, ciumlah batu itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Berangkatlah ke sana, tunaikanlah ke sana, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kepada kita semua, banyak lagi keistimewaan yang ada di kota Makkahul Mukarramah. Dan sebagian besar kita ceritakan lagi keistimewaan di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi satu kali solat sama dengan 1000 kali. Di Mekah 100.000. Dan yang sangat luar biasa, bapakku, saudaraku yang dimuliakan Allah, di Masjid Nabi itu ada taman-taman surga. Tidakkah terpanggil hati ini melihat surga di dunia? Ada di Masjid Nabi. Di mana surga itu diamnya? Antara mimbar dan kamar Nabi. Disitulah kubur Nabi, situlah makam Nabi. Tanda-tandanya dibuat di dalam itu, tanda-tandanya raudhah itu, tiangnya putih, karpetnya putih. Ada dalam Masjid Nabawi. Tidakkah kita merindukan ziarah ke tempat Nabi? Tidakkah kita merindukan masjid-masjid Nabi? Masuk pula kita kepada Masjid Quba, masjid yang pertama dalam sejarah hijrah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Quba. Satu kali salat di Masjid Quba
pahalanya sama dengan umroh. Nah, coba. Allahu Akbar. Makanya orang tidak akan sayang harta kalau mengingat dia hadis-hadis ini, keutamaan Masjid Quba, keutamaan Masjid Haram, keutamaan Masjid Madinah. Allahu Akbar. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu melalui khutbah yang sangat singkat ini kami beritahukan kepada kita semua bahwa sesungguhnya tempat yang makbul berdoa di Makkah itu ada tempatnya. Di dalam riwayat dikatakan dinamakan tempat yang makbul di Mekah itu antara batu Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. 2 meter jaraknya dari batu Hajarul Aswad dan dinding Ka'bah. Apa nama tempat itu? Multazam. Disitulah seutama-utama berdoa, semakmul-makmulnya berdoa di multazam. Doa diangkat, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin ke sana? Mungkin selama ini doa tidak dikabulkan. Mungkin selama ini harta kita menurun, usaha kita menurun, semuanya tidak laku. Pergilah ke sana, bawa harta itu, keluarkan sebagian harta itu, 32 juta atau 34 juta, pergi berdoalah di multazam. Allahu Akbar. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas info yang kami khabarkan kepada kita semua bahwa di Mekah dan di Madinah itu adalah tempat yang sangat mulia, yang dimuliakan Allah di permukaan bumi ini, dan di situ Nabi lahir, dan di situ Nabi wafat, dan di situ Nabi disiksa, dan di situ Nabi dihina, di situ Nabi disanjung. Dan untuk itu kepada kita semua, ingat bahwa ibadah sholat di masjid kedua itu bisa menghapus dosa kita. Dengan arti kata, sholat di masjid Mekah ikhlas, sholat di masjid Madinah ikhlas, berdoa di multazam, Safa dan Marwah, Hijr Ismail, dapat merubah kita yang wajarnya tadi kita masuk neraka, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.